Nah, ini langsung tampilan interface user interface awalnya. Kita buka satu-satu ya. Nah, ini di home biasanya ada informasi-informasi yang dari pusat. Ada di sini ya. Nah, ini adalah coding atau grouping yang nanti kita input nomor SEP biasanya ya. Nomor SEP di sini. Kayak gimana nomor SEP nanti ya. Nah, ini adalah kirim data online. Nah, ini kita menggunakan versi yang terbaru 5.4. Jadi di sini udah ada pengajuan klaim COVID ya. Pengajuan klaim COVID rumah sakit pun menggunakan aplikasi ini ya, NesiBijis. Di sini ada rawat jalan, rawat ini kalau untuk mau melaporkan ke pusat ya. Rawat jalan, rawat inap, di sini rawat inap, rawat jalan yang keseluruhan, pengajuan klaim COVID, pengajuan klaim KIPI, klaim bayi baru lahir, perpanjangan masa rawat, dan koinsiden. Ini ada laporan klaim individual. Nah, ini setelah kita input, nanti dia bisa query sendiri mana 20 besar penyakit yang terbesar, 20 besar tindakan, dan 15 besar CBG. Ini mereka menyediakan nih. Kalau ini biasanya nanti untuk pengiriman klaim, kalau di rumah sakit di Boromius itu dikerjakan oleh bagian keuangan. Jadi petugas rekam medis tugasnya hanya sampai grouping istilahnya ya. Masukin diagnosa utama, diagnosa sekunder, dan input billing. Udah tugasnya sampai situ. Untuk pengurusan pengiriman berkas sampai pencairan uangnya itu diurusnya oleh bagian keuangan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman bekerja di rumah sakit yang tim kesmiknya ada sendiri, ya bisa jadi orang rekap medis juga ngurusin sampai dari awal sampai akhir ya. Dari ngoding, persiapan pengiriman berkas sampai pencairan uangnya ya. Kita nggak akan sampai jauh sampai ke pencairan, kita berfokusnya di penggunaan aplikasi ini untuk kodifikasi dan grouping sampai grouping ya. Ini audio dan gambar jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kita akan masuk langsung ke contoh soalnya aja. Nah, apakah cukup terlihat? Kurang ya, kurang jelas ya? Iya Pak, agak ngeblur. Ngeblur, Pak. Masih bisa terbaca tapi. Masih lumayan lah ya. Memang ini difotoin aja sih. Oke. Nah, ini adalah invoice atau billing transaksi yang dilakukan pasien di IGD ya ini ya. Instansi gawat darurat. Nah, ini bagaimana cara memasukkannya?
Yang pertama ini adalah pemeriksaan ya, pelayanan IGD dan jasa dokter. Ini sebelah kanan adalah nominalnya ya, 125.000. Ini ada obat-obatan. Ini alat medis. Alat medis itu ada handscoon, kasa, steril strip. Nah, ini totalnya. Dan ini adalah dilakukan wound toilet WT. Ada yang tahu? Ini tuh lukanya dicuci ya. Wound toilet ringan. Lukanya dicuci, dan ini adalah jasanya segini. Nah, nanti kita dapat invoice ini, caranya selain yang tadi itu invoice, lalu ada ini. Ini adalah SEP yang tadi ya. 01, di sini ada nomor SEP, tanggal SEP, dan ini dibuat oleh bagian registrasi pendaftaran. Jadi pasien IGD masuk menggunakan fasilitas BPJS, ini harus langsung dibuat. Nanti dibuatnya ada lagi, ada aplikasi dari BPJS-nya untuk membuat namanya SEP, surat eligibilitas peserta. Ini itu adalah semacam surat jaminan ya. Jadi kalau surat SEP-nya ini bisa keluar, berarti pasiennya bisa menggunakan fasilitas BPJS. Kalau SEP-nya ini nggak bisa dibuat, artinya ya pasien nggak akan bisa berobat pakai BPJS. Tidak bisa dibuat itu banyak faktor ya. Misalkan kartunya nggak aktif, nggak dibayar misal. Ini pasti begitu kita input nomor BPJS-nya pasti langsung diblok, nggak akan bisa sampai buat SEP ini. Selain SEP ada juga ini ya. Ini udah pernah kita singgungnya di materi nasi bijis yang kemarin, silahkan dibuka lagi. Nah, ini adalah surat keterangan medis. Dokternya mengisi diagnosa ini. Ada yang bisa baca tulisan dokter ini? Nih. Kepala terbentur di rumah, Pak. Kepala terbentur di rumah. Tuh. Nah, ini adalah diagnosanya ya. Diagnosanya adalah VL adalah vulnus laceratum ya, VL itu. Vulnus laceratum di kepala. Jadi ada kalau vulnus laceratum itu gradingnya kayak lecet ya. Udah belajar kode S ya? Lupa. Iya, Pak, sudah. Udah ya. Sudah Kalau wound open, kalau luka terbuka biasanya dilakukan hectingnya dijahit. Kalau ini vulnus laceratum ini gradingnya hanya lecet, luka lecet yang nggak perlu sampai di hecting. Kalau kategorinya di sini sih gitu ya. Vulnus laceratum di kepala berarti ada luka berdarah sih, cuma kecil gitu. Nggak sampai harus perlu dijahit. Ini di kepala ya. Nah, dari yang tadi itu dari billing ini kita akan belajar untuk memasukkan ke dalam program nasi bijis ya. Bentar, kita ingat-ingat dulu. Ini pelayanan IGD jasa dokter 125.000. Kita belajar satu-satu ya.
SEP dulu. Oke. Nah, 135 R043 0720 V00 1865. Nah. Oke, kita akan mulai. Ini adalah pasien, kita buat pasien baru ya. Dari pasien baru. Nomor RM. Nomor RM-nya tadi kelihatan nggak ya? Oh, sorry. Ini nomor RM-nya kita blok ya. Kita buat ini aja, asal aja. Misalnya 100. 10 aja ya. Kebanyakan ya digitnya. 100 misalnya. Namanya juga disamarin ya. Kita bikin aja Tuan Abdul misalnya ya. Tanggal lahirnya 17 Desember 2002. Nanti kita sesuaikan juga di sini. 17 Desember 2002. Itu masih 22. Ya. Kita simpan. Nah, baru kita buat klaim baru ya. Diklik klaim baru. Kita lihat tadi masuknya tanggal masuknya adalah tanggal 23 Juli ya. 23 Juli tahun 2020. 23 Juli. Oh, nggak bisa mundur ya berarti. Kita buat tanggal 26 ya. Bisa. Oh, bisa. Kita input tanggal 23 Juli ya. Nah, lalu ini kita pilih rawat jalan. Karena UGD termasuk rawat jalan ya. Nah, di sini ada nomor peserta. Nomor peserta itu adalah nomor peserta BPJS-nya ya. Yang real aja ya. Dan 0001666596385. Ini adalah nomor peserta BPJS. Nomor SEP ini yang tadi ya. Nah, ini yang sudah dibuatkan oleh petugas pendaftaran di depan. Yang 0135 ini ya.
Kita masukkan nomor SPP-nya. Nah, ini juga ada fasilitas COB. Kemarin apa? COB? Oh, besok UAS nih. Cost of benefit ya, COB itu. Jadi ada beberapa asuransi yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi misalkan pasiennya itu punya Mandiri InHealth, lalu punya BPJS juga. Misalkan Mandiri InHealth dari kantornya dan BPJS wajib kan ya seluruh warga Indonesia sekarang harus punya. Nah, Mandiri InHealth itu punya program namanya COB. Jadi misalkan nanti kan kita gruper ya kayak yang kemarin, habisnya berapa, ternyata di rumah sakitnya habisnya lebih dari yang diklaim BPJS. Nah, itu sisanya akan ditanggung oleh Mandiri InHealth. Itu kalau si pasiennya punya fasilitas asuransi di luar BPJS. Namanya adalah COB. Cost of benefit ya. Oke, kita abaikan ini karena ini pasien umum ya. DPJP tadi nama dokternya adalah misalkan Dokter Samuel ya. Dokter Samuel Kamajaya. Ini dokter umum ya. Enter. Sampai di sini, karena ini adalah rawat jalan. Nanti ada, kita harus belajar rawat inap juga. Rawat inap nanti beda lagi nih ininya. Oh ya, tadi kita masukkan tanggal lahir, dari sini udah langsung keluar ya, umur laki-laki umur 17 tahun. Kalau ini bisa dirubah, ada atas persetujuan, dirujuk, atas permintaan sendiri, atau meninggal. Nah, ini ada yang meninggal ini, begitu misalkan cara pulang kita pilih meninggal, ini sering kejadian ya. Di rumah sakit nggak sengaja nih ininya kepencet cara pulangnya. Itu otomatis di sistem BPJS-nya ke-record kalau pasiennya meninggal. Akhirnya si kartunya dinonaktifkan. Dan itu ngurusnya akan ribet sekali ya. Ini yang lain masih ada. Tinggal bertiga. Tabita, Kanisa, Bu Ida. Mau dilanjutin? Mau. Iya, Pak. Boleh, Pak. Lanjut, Pak. Pak. Koneksinya nggak stabil. Iya, Pak. Kasih tahu ya kalau koneksinya jelek ya. Oke, saya pelan-pelan ya. Setelah itu ini dimasukin nominal ini pelayanan IGD jasa dokter umum. 125.000 ya. Nah, di mana ini kan kolomnya ada banyak ya. Waktu pertama juga saya bingung ya. Ini harus masukinnya ke kolom yang mana ya? Untuk konsultasi jasa dokter kita akan masukkan di sini ya. 125.000. Nanti di sini ada prosedur bedah, keperawatan, penunjang. Nanti tergantung dari apa yang akan kita input. Di bawahnya adalah obat-obatannya. 14.735
Di sini ada obat lagi 8781. Kita jumlahin nih. 14.735. Kanisa bisa bantu saya? 14.735 tambah 8781. Bentar, Saya Pak. ini dua device jadi bolak-balik. 14.735 ditambah 8781. Bentar, Pak, nge-lag HP-nya. Wah, Berapa tadi, Pak? 14.735 Bentar. ya. Masih nge-lag? Udah bisa, Pak. Angkanya boleh tolong diulang nggak, Pak? 14.735 Iya, tambah 8781. 87. 23.516. Oke, 23516 ya. Lalu ada apa lagi di sini? Di billingnya. Oh ya, sorry. Kita masukkan ke kolom yang obat ya tadi. Nah, di sini ada handscoon, kasa, steril strip. Ini alat medis ya. Adalah 38.432. Jadi alat medis kita masukkannya ke sini ya, ke keperawatan. Kenapa nggak dimasukkan ke alkes ya? Nah, ini tuh ada, begitu kita klik di yang tanda tanya ini ada kategori apa aja yang bisa dimasukkan di sini ya. Nah, ini adalah kalau prosedur non bedah adalah total tarif untuk tindakan medik non operatif dan invasif tidak dilakukan di kamar operasi. Seperti katerisasi jantung. Itu baru kita akan masukkannya di sini. Tenaga ahli ini nutrisionis atau fisioterapis, kita akan masukkan di sini nih, tenaga ahli. Radiologi, ini ya, kalau radiologi ya USG, MRI, CT scan, ini yang kasus tindakan-tindakan radiologi dimasukkan nominalnya di sini. Rehabilitasi ini biaya jasa fisioterapinya di sini. Kalau ini jasa ahli fisioterapinya di sini. Nah, ini obat tadi udah kita masukkan. Alat kesehatan ini total dalam pasien dalam satu episode. Ada stent, implant contohnya ya. Ini prosedur bedah yang bisa masuk kategori ini adalah total tarif untuk tindakan medik operatif maupun invasif yang dilakukan di kamar operasi. Jadi kalau yang di sini diinput harus ada jasa biaya kamar operasi di sini juga masuk. Nah, kenapa ini tadi alat medis yang tadi masuk ke sini ya? Karena ini adalah total tarif untuk tindakan keperawatan seperti buka jahitan, perawatan luka, dan lainnya dalam satu episode. Jadi tadi ada alat-alat medisnya juga akan masuk di sini ya, di keperawatan.
Laboratorium di sini hasil total lab ya, total biaya lab di sini. Ini biaya kamar di sini. Dan akomodasi. Akomodasi itu misalkan ada biaya ambulan juga biasanya kita akan masukkannya di sini ya. Nah, ini obat kronis. Obat kronis tuh yang akan diberikan kepada pasien rawat jalan untuk 23 hari. Cuma ini jarang diisi ya. Ini jarang diisi, BMHP, bahan medis habis pakai, pemakaian oksigen, ini jarang sih. Karena biasanya kita kalau satu-satu gini dari billing yang tadi, kebayang satu berkas kerjanya banyak banget ya. Biasanya kita kalau lain-lain kita masukin ke keperawatan aja. Di sini konsultasi dokter, ini penunjang, misalkan pasiennya dilakukan EKG, pokoknya penunjang di luar laboratorium dan lab ya, akan masukkan di sini. Pelayanan darah, misalnya pasien-pasien kemo di sini ya masukannya ya. Rawat intensif, total tarif kamar yang ICU, NICU, PICU di sini. Jadi bukan di kamar yang ini ya. Ini obat kemo dipisah juga kalau obat kemo. Lalu ini sewa alat seperti ventilator, pasiennya dinebu, syring pump dan lain-lain. Ini waktu saya awal masuk di BPJS pun ini bingung dari konversi dari yang ini saya harus masukinnya kemana, makanya teman-teman harus paham ini. Misalkan nanti udah teman-teman kebagian di Kesmik, seenggaknya udah langsung tahu lah, nggak terlalu banyak nanya nanti ke senior, seenggaknya udah siap. Oh ya, kalau ada billing gini saya masukin ininya kemana. Ini udah di record, nanti misalkan lupa, oh buka YouTube aja ya. Dulu dijelasinnya kayak gimana ya. Oke. Nah, di sini ada wound toilet ya, WT 53.000. Sama kita masukkan juga ke keperawatan, karena tadi kan di sininya perawatan luka, jahitan, semua di sini. Jadi 53.000 ditambah 38.432. 53.000 ditambah 38.432. Totalnya 91.432. Totalnya ada di sini ya, di atas 239.948. Otomatis ngitung. Sama dengan, nah angka yang di atas itu harus sama dengan billing transaksi yang di sini ya. Yang subtotal di billing invoice. Tapi kalau lebih 1 perak, 2 perak itu mah nggak masalah. Nah, bingungnya gimana? Begitu kita billingnya itu kan misalkan ini kan rawat jalannya sedikit ya. Beda sama rawat inap. Rawat inap itu billingnya bisa panjang banget. Nah, kita harus mengkonversi dari itu untuk memasukkan ke sini. Misalkan kita lihat billingnya. Nah, itu yang bikin lama kita di bagian Kesmik itu sebetulnya. Jadi misalkan ini ada obat kemo, oh ini kita masukkan di sini. Misalkan billingnya dicampur nih, obat kemo sama obat yang biasa misalkan. Kita harus pisahin. Nah, dipisahinnya itu karena di billingnya udah nyatu, akhirnya ya satu-satu pakai kalkulator. Oh, yang masuk ke obat biasa segini, yang billing segini. Karena di total hasil akhir
itu harus sama dengan yang di sini. Nanti itu contohnya di pokoknya kurang lebih sama sih rawat jalan dan rawat inap. Cuma tingkat kesulitannya hanya di itu aja ya. Mengkonversi dari billing yang itu untuk masuk ke di poin-poin yang mana. Sudah sampai situ step yang awal. Lalu kita lihat yang tadi ditulis oleh dokter yang SKM tadi. Yang tadi diagnosanya adalah vulnus laceratum di kepala ya. Vulnus laceratum di kepala. Ada yang mau bantuin ngodingnya? Kalian praktek coding? Pak tunjuk aja ya. Tunjuk aja deh yang nggak on cam. Yang nggak ada dari kemarin. Lucika mah ada ya kemarin ya. Eudia deh. Eudia. Udah sehat Eudia kemarin di rumah sakit kan ya? Eudia. Pura-pura nggak dengar atau gimana ini Eudia? Nggak ada sinyal. Ya, Pak. Bantuin ngoding, codingnya vulnus laceratum di kepala. Ada di kolom chat ya. Bisa nyarinya? Saya coba, Pak. Coba ya. Yang lain yang mau bantuin silahkan. Yang sudah nemu duluan ditulis di kolom chat ya. Vulnus laceratum. Jadi tadi apa? Vulnus laceratum, luka lecet berdarah sih, cuma nggak sampai harus dijahit. Vulnus laceratum di kepala. Cara mencarinya gimana? Hervi mau bantuin Hervi? Sekalian ya. Jadi ini belajar, nah ini belajar akuntansi dari Pak Adi itu di sini ya, kepakainya ya. Kejelian dengan angka-angka itu nanti di sini. Belajar kodifikasi di sini. Lagi nyari, Ya, sudah. Pak. Lagi nyari. Vulnus. Nyarinya gimana? Ayo dia nyarinya gimana? Vulnus laceratum. Hervi nyarinya gimana, Fi? Iya, Pak. Belum nemu, Nyarinya Pak. gimana? Ya, Belum nemu. belum nemu. Ayo dia nyarinya gimana awalnya? Literumnya yang nyarinya apa? Yang lain? Merici biasanya cepet nih kalau coding-coding nih. Enggak, Pak. Ih, Kemarin cepet, oi.
Jawab kalau coding. Di wall mungkin Biasanya Pak. di Gimana? Di wall mungkin Pak. Di wall dulu. Di Won. Coba. Look. Di Won ya. Luka di kepala kan ya Pak? Ya, luka lecet di kepala ya tadi ya. Bukan luka terbuka parah gitu bukan. Di Won ya. Oke. Iya, kalau saya mungkin dari awal dari itu terus Won terus kemana? Bagaimana, Vi? Kelanjutannya? head cuman kayaknya bukan luka robek deh Pak. Luka robek. Di head apa? Oh, keterangannya open wound ya di S01.9 ya? Iya Pak. Berarti bukan ya Pak ya? Itu bukan ya. Nah, gimana cara mencari luka lecet nih? Luka lecet. Karena ini adanya di kalau dari soal-soal gini nggak ada ya. Bentar. Jadi cara mencarinya silakan buka injury. Juga belum nemu sih. Injury superficial head ya. Coba siapa yang udah duluan? kalau ekskoriasi ada. Eksfoliasi coba. Eksfoliasi si also injury superficial Bu ya. Si also-nya. Si injury. Udah ada yang nemu? Injury superficial di kepala. Oh, Niwayan S00.9. Coba ya kita masukkannya. S00.9. Superficial injury of head part unspecified. Nah, jadi gitu ya nyarinya. Kalau lukanya di hacking, dijahit, memang wound open. Wound open di mana yang tadi Raffi ya. Cuma karena ini adalah vulnus laceratum, jadi kita carinya kontusio atau injury superficial. Kontusion ya. Jadi kita udah nemu nih codingnya S00.9.
Nah, lalu tadi kan dicuci ya, lukanya dicuci. Ada tindakan yang wound toilet tadi kan ya, WTH. Cara mencari di ICD 9CM-nya nih sekarang. Kemarin udah perasaan ya, yang luka itu bedanya yang jahit sama ganti perban kemarin ya. Saya ada yang ingat. Cuci luka itu apa bahasa ininya ya, bahasa medisnya. Silakan mau googling mau apa. Mencuci luka ICD 9CM. Mau ditunjuk atau mau raise hand? Tabita udah nyari, Tabita? Cuci luka. Lagi mencari, Pak. Cuci luka ya. Cuci luka. Ada kan ICD 9CM-nya ya? Yang PDF kemarin dikasih Pak Eko. Ada, Pak? Sampai sedetail itu ya kita ngoding ya. Kira-kira apa nih? Mencuci luka lama ya.
Nggak ada yang nemu di Google gitu? Nggak ada? Di termnya yang dicari apa? Kemarin waktu telinga apa? Bersihin telinga apa? Waktu diagnosanya bersihin telinga. Yang dicari apa? Waktu pasiennya datang, saya mau bersihin telinga aja. Irrigation, Pak. Irrigation, coba kalau irrigation ada nggak? Dan nyuci bersihin telinga dicuci gitu mungkin ya? Mungkin ya. Irrigation ada 96,59 Pak. 96,59. Siapa itu tadi? Dia yang bicara. Maria. Putri, Pak. Istilah Merici, Pak. Oh, Marici. Nah, itulah. Ada suaranya tapi nggak tahu fisiknya. Oke. 9659 ya. Other irrigation of wound. Benar gitu? Gak tahu Pak, nanya saya teh. Kan saya yang nanya, kenapa kamu nanya balik? Itu ada wound cleaning-nya, Pak. Bersihin luka ya kan, Pak? Cuci luka. Ah, Wound clinic Pak. di mana? Di 9659. Iya Pak. Ya. 9659 ya. Nah, baru kita simpan. Udah kan ya tindakannya cuma 2 itu aja. Kita simpan. Grup. Kita pencet grup. Di grouping. Keluar di sini ada info Inasi Bijis 24 Juni ini rumah sakit tarif kelas A. Ini beda-beda ya. Rumah sakitnya kelas A, kelas B, kelas C, kelas D beda-beda. Berbeda kepada nominal di sininya. Nah, ini jenis rawat jalan, reguler, groupingnya adalah perawatan luka. Nah, yang harus teman-teman pahami, ini besok muncul loh di UAS. Ini sekalian kisi-kisi juga ya. Ini Z, ada 3, ada 27, ada 0. Ada 4 digit ya. Z itu apa, 3 itu apa, 27 itu apa, 0 itu apa. Ini besok ada di UAS. Ini 0 ini menunjukkan apa, 27 itu apa, Z itu apa, dibaca lagi materinya. Nah, ini adalah nominal yang dibayarkan yang kayak kemarin ya. Ini kita, kalau kemarin kan kita cepat aja ya. Kalau ini kita pelan-pelan karena supaya kita tahu detail satu-satunya. Stepping waktu kita bekerja nanti. Setelah ada 215.000 baru kita klik final claim. Setelah klik final claim, ini udah final. Lalu kita cetak klaim. Cetak klaim itu nanti akan keluarnya seperti ini ya.
Nah, di sini ada Kementerian Kesehatan, tanggal, nama RS ini karena masih contoh, nomor peserta yang tadi ini kita masukin. Nah, length of stay kayak ini rawat jalan ya 1 hari. Nah, diagnosis utama, sekunder, baru ini prosedur. Nah, ini keluar lagi nih hasil grouping CZ327 ini. Nah, ini itu gimana bacanya? Dibuka lagi materinya ya. Nah, setelah itu ini akan kita print dan hasil printan itu tadi adalah yang ini. Ya. Ini akan kita kirim ke BPJS. Kita akan kirim ke BPJS. Nah, ini adalah harus dikirim klaim online karena ini kita mangga ya. Jadi kita jangan diklik ininya. Nanti takutnya connect ke sana ada laporan. Begitu stepping dari awalnya. Ini baru yang rawat jalan ya. Nah, kebayang tadi ngoding nyari ini aja karena belum biasa aja ya. Injury superficial aja lama tadi ya. Terus ini harus tahu tindakannya juga lama. Kebayang tagihan itu sehari dirawat untuk rawat jalan aja ya. Tergantung sama pendaftaran sekitar 300 sampai 300-an sih kalau Bromis. 300 pasien BPJS sehari. Nah, ini teman-teman harus ngerjain ini secepat mungkin ya. Dan di Bromis itu dibuat one day one claim apa? Jadi satu hari beres apa istilahnya saya lupa. Jadi pasien berobat hari ini beres klinik kan biasanya jam 1-an lah ya, jam 1 jam 2 kita harus bisa ngejar jadi harus beres pada hari itu. Cuma kan nggak mungkin ya, akhirnya H+1 harus sudah beres. Jadi hari ini pasiennya berobat, besok itu harus sudah beres kerjaan klaim kita yang 300 pasien hari ini itu. Jadi besoknya harus sudah beres. Karena ini akan berpengaruh sama uang yang akan ditagihkan oleh rumah sakit itu ya. Kan nanti kita lapor nih, report ke BPJS dan berkasnya kita kirimkan. Kalau petugas kita ngerjain klaimnya ini lama dan kita tunda, ya otomatis uangnya rumah sakit nggak akan cair dengan cepat. Makanya yang ditempatin di sini biasanya yang emang ngodingnya memang udah kemampuannya udah mending lah gitu. Nggak baru-baru banget langsung tiba-tiba disimpan di sini karena kita akan baca itu kan tulisan dokter. Kebayang kalau kemampuannya yang ngoding ini yang baru misalkan, ini kan akan menghambat ke proses penagihan karena proses ini baru awal ya. Berkasnya dikumpulin oleh penagihan, oleh kita di grouping, lalu sama mereka dikumpulin lagi untuk disetorkan ke BPJS. Kalau mandek di satu tempat, itu akan dikejar-kejarnya satu rumah sakit istilahnya gitu ya. Karena yang komplain pasti langsung direktur utama. Ini gimana penagihan BPJS ini kok belum beres, ini ada masalahnya ada di mana? Akan ditrace sampai segitunya. Oh ini ada hasil-hasil yang belum kekumpul misalkan. Yaitu siapa yang tugasnya ngumpulin hasil-hasil? Karena kalau rawat inap
hasil lab, penunjang itu semua harus disertakan ya. Ini kan kita baru bahas yang rawat jalan. Itu harus disertakan, kalau nggak ada, salah satu aja nggak ada, BPJS nanti akan nagih, dan kalau tidak masuk verifikasi mereka, si berkasnya akan dibalikin ke rumah sakit dan nggak akan dibayar. Gitu. Jadi sebisa mungkin si bagian penagihan itu sudah lengkap semua sebelum dikirim. Karena misalkan dikirim berkasnya belum lengkap, malah akan menunda pembayaran lebih lama lagi. Belum proses kirim, belum verifikasi, ternyata tidak lolos verifikasi, dibalikin lagi ke rumah sakit. Kan kita akan bisa nagihinnya di kloter selanjutnya lah istilahnya gitu. Pasti akan jadi lama lagi gitu. Makanya teman-teman belajar ini prakteknya disiapkan supaya nanti misalkan dimegang di Kesmik, teman-teman nggak terlalu jadi lama banget lah gitu. Seenggaknya begitu lihat tampilan ini, oh iya saya tahu kalau untuk masukin konsultasi dokter tuh ke sini. Kalau untuk masukin ininya ke poin-poin yang ini, tinggal berarti kan kalau ininya teman-teman sudah menguasai, udah cepat di sininya, teman-teman tinggal belajar cara membaca tulisan dokternya kan yang tadi. Karena itu memang butuh jam terbang ya penyesuaian. Akan enak tapi kalau diagnosanya sudah komputer ya. Sudah di bridging sama sistem yang ada di rumah sakit yang teman-teman nanti akan bekerja. Misalkan itu kan udah di coding nih sama orang medrek yang di Rajal misalkan. Udah, berarti kan kita tinggal nyalin tuh dari sistem komputer kalau sudah komputerisasi ya. Jadi cerita kalau yang masih kayak tadi, dokternya masih nulis tangan. Kalau tulisannya udah komputer ya udah, tadi kita tinggal copy paste akan lebih cepat. Udah kita tinggal cetak klaim, kirim online, sudah disimpanlah di atas berkasnya itu. Begitu. Kalau untuk ngodingnya sih ya kasus-kasus yang itu ya, yang umum sih banyaknya. Cuma teman-teman nggak umum karena belum terbiasa aja. Nanti kalau udah megang ini 2 minggu juga udah lancar kok, saya yakin. Asal codingnya kuat ya, maksudnya terminologi medisnya kuat, kayak tadi ICD-9-CM-nya udah ya, terminologi sih yang pentingnya. Kayak cuci luka itu apa? Nah, lamanya tuh di situ-situnya. Kalau untuk mengkonversi dari billing ke sini mah akan terbiasa juga, dan ini nggak butuh ilmu yang gimana-gimana juga kan ya, cuma nyocokin dari billing ke sini. Yang harus kuatnya justru adalah di diagnosa sama prosedur ini, kuatin di situ. Sampai di sini apakah ada pertanyaan, ada kebingungan di mana gitu? Kalau kebingungan coding nanti nanyanya ke Pak Eko ya. Di detailnya. Nah, Pak Bisma mau tanya nih. Ya, Bu. Ya, kan tadi ada tarif rumah sakit tuh ya, 239. Kemudian hasil grouping kan tidak sampai segini ya. Hasil groupingnya 215. Berarti kan ada selisih ya. Nah, itu selisih pembayarannya itu bagaimana? Apakah pasien harus membayar? Kalau misalnya itu dia pasien umum, misalnya umum artinya itu pasien BPJS murni gitu. Lalu selisih uang yang keluar, maksudnya yang dari rumah sakit itu siapa yang membayar, atau itu suatu kerugian rumah sakit?
Baik. Kalau kita lihat di sini, Bu, nominalnya adalah 239 yang habis total di rumah sakit ya, tarif rumah sakit. BPJS hanya membayarnya 215.000. Berarti ada selisih sekitar 25.000. Itu adalah kerugian rumah sakit, Bu. Itu adalah kerugian rumah sakit. Rumah sakit tidak boleh meminta ke pasien ya untuk selisih itu ya. Tidak boleh ya, karena itu udah ada dalam MOU antara rumah sakit dan BPJS. Jadi karena di sini adalah sistemnya kayak subsidi silang gitu ya. Jadi memang ada beberapa diagnosa yang ternyata hasil grupernya lebih tinggi dari tarif rumah sakit gitu. Jadi kalau lebih juga BPJS juga nggak minta bayaran apa dikembalikan, nggak juga. Nah makanya karena ini kan sudah disepakati oleh tim Kesmik Indonesia gitu dibuatnya. Jadi ini mau nggak mau kita yang bekerja sama dengan BPJS harus mau dengan ikut aturannya mereka yang menggunakan aplikasi Inasi Bijis ini. Gitu. Oke. Boleh nih, jadi pertanyaan lanjutnya nih ya. Apa usaha rumah sakit nih? Apa dengan adanya, memang kan tadi ada subsidi silang ya, ada diagnosis yang memang dia tarifnya bisa tinggi mungkin dibanding dengan tarif rumah sakit. Ya. Tetapi kalau misalnya ini apakah ada kebijakan dari rumah sakit sendiri? Misalnya selisih itu tidak boleh misalnya lebih dari 50% atau bagaimana? Oke. Baik, Bu. Untuk kebijakan itu dari manajemen sih tidak ada sampai sedetail itu, jadi nggak boleh selisihnya sampai sekian ratus ribu misalkan gitu, nggak ada. Hanya yang ditekankan oleh manajemen adalah di tarif rumah sakit. Di tarif rumah sakitnya misalkan ke bagian farmasi. Jadi kita punya kebijakan kalau pasien rawat jalan itu kita kasih obatnya maksimal misalkan 30.000 atau 25.000 gitu. Jadi petugas misalkan dokternya nulisnya obatnya lebih dari itu, petugas farmasi yang confirm ke dokter, dok ini obatnya lebih dari standar ini yang BPJS loh dok, ini apa mau diganti yang generik atau gimana atau merek lain misalkan, dan kita paling bisa ngasihnya sampai 7 hari aja dok gitu. Misalnya kalau pasien BPJS itu di rumah sakit hanya dikasih obat hanya selama 7 hari 1 minggu, dan nanti akan mendapat resep sisanya jika harus 1 bulan. Untuk mengambil obat 23-nya lagi adalah di apotek rekanan ya, yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi yang ditekankan adalah di tarif rumah sakitnya, Bu. Ya, jadi misalnya tadi kayak tarif obat tidak boleh melebihi misalnya tarif tertentu, misalnya 30.000 atau 25.000, ditekan di situ. Kemudian selisih obat yang harus dikonsumsi pasien berarti dibuatkan salinan resep gitu ya? Iya, seperti itu. Salinan resep untuk diambil ke apotek rekanan BPJS, misalnya Kalbe Farma atau Kimia Farma gitu ya. Kimia Farma, misalnya seperti ya. itu gitu ya. Misalnya 3 hari, obat 3 hari diberikan di Rumah Sakit Boromius, 3 hari bisa diambil di Kimia Farma, begitu ya. Betul. Artinya bahwa pasien memang tidak dirugikan gitu, yang dia masih tetap mendapatkan haknya gitu ya. Hak obat selama 1 minggu begitu ya. Oke, terima kasih Pak Bisma. Baik Bu. Nah, karena akan sangat beresiko untuk kita kalau sampai minta biaya ke pasien untuk itu, apalagi di zaman kayak sekarang ya.
eh, alat istilahnya sosial media udah istilahnya orang Betul. salah dikit aja udah langsung di video, direkam. Ya, Makanya betul. kita orang Sehingga rekam kan, medis harus hati-hati ya, Bu. ya, karena sosialisasi dari BPJS kan sudah bilang ke masyarakat bahwa masyarakat tidak sedikit pun dipungut biaya gitu ya, mau Biaya. habisnya seberapapun gitu ya, tidak dipungut biaya gitu ya. Ya ini mungkin masih dalam ranah rawat jalan ya, mungkin belum kalau misalnya tindakan yang rawat jalan, one day care misalnya seperti kayak cuci darah, kemoterapi, mungkin nggak nutup begitu ya ininya, Iya. tarifnya seperti itu ya. Ya, Iya, baik. betul, Terima Bu. kasih Pak Bisma. Jadi Baik, Bu. silakan bertanya. Jadi kalau bertanya itu apa yang berhubungan dengan nanti pada saat kita di lapangan kita harus bergerak cepat itu seperti apa. Nah, harus bertindak. Jadi kita harus berpikir kritis gitu ya. Tidak hanya prosedural saja. Oh, pokoknya ini sudah dijalanin sudah. Kita nggak mau tahu ini dampaknya apa, tidak mau ya udahlah pokoknya biarin aja, bukan ranahnya saya untuk dipikirkan, bukan seperti itu. Karena Anda adalah nanti seorang profesional rekam medis sehingga bekerjanya harus profesional, bukan seorang lulusan SMA. Kalau lulusan SMA mungkin prosedural. Yang penting saya sudah sesuai begini-begini sudah gitu ya. Tapi karena nanti Anda adalah calonnya PMIK ya, orang yang profesional ya, yang dianggap kompeten ya, berarti sudah mulai kalau misalnya saya begini dampaknya seperti apa, kalau saya begini nanti ke pasien seperti apa, kemudian ke rumah sakit seperti apa, ke BPJS-nya juga seperti apa ya, seperti itu. Terima kasih Pak Bisma. Ya, terima kasih Bu Imelda. Karena BPJS ini adalah saat ini apalagi di awal-awal menjadi satu hal yang sangat sensitif bagi semua orang ya. Jadi rumah sakit pun sangat berhati-hati dengan khususnya pasien-pasien BPJS ini. Jadi istilahnya kayak tadi ada kerugian 25.000, 50.000, udahlah rumah sakit istilahnya kita semua tutup mata aja daripada kita misalkan minta sisanya ke pasien 50.000 tapi kita disorot sama media dan jadi ribut rumah sakit ini meminta iur biaya kepada pasien BPJS, ataunya besoknya ada di Kompas gitu ya, koran gitu ya, itu sangat dihindari ya sama kita. Makanya, nah dan yang biasanya itu kan orang rekam medis ya, makanya teman-teman harus tetap yang harus hati-hati karena sumber informasinya itu ada di teman-teman, karena biasanya yang di paling depan. Misalkan ada pasien yang komplain tentang BPJS, biasanya mereka kalau udah marah tuh nggak mau tahu ya siapa aja yang ada di depan yang kelihatan pakai seragam. Oh, di depan orang rekam medik misalkan, ya udah dia langsung marah-marah di situ, padahal kita juga nggak menangani masalah tentang BPJS-nya dia misalkan gitu ya. Yang harus dipahami semua orang di rumah sakit adalah kalau pasien-pasien BPJS itu adalah pasien-pasien yang sensitif untuk masalah biaya ya, makanya harus komunikasinya memang lebih deep lah istilahnya kalau dengan pasien-pasien yang BPJS. Beda cerita kalau kita ngobrolin tentang yang asuransi gitu, istilahnya kalau asuransi mah dia datang, saya pakai asuransi InHealth misalnya, dia nggak bawa kartu, kita bisa saklek, pokoknya no card no service ya Bu gitu, kita bisa saklek gitu. Beda sama pasien BPJS, saya datang, kartu BPJS saya ketinggalan, oh KTP-nya ada Bu, sebisa mungkin dia tetap bisa menggunakan fasilitas BPJS-nya. Karena misalkan dia daftar terus BPJS nggak dibawa terus kita tolak,
besoknya ada di media, rumah sakit ini menolak pasien BPJS. Nah, itu kan sangat bahaya ya. Hal-hal seperti itu yang memang nanti akan teman-teman temukan di lapangan. Oke, sebelum lebih jauh, sampai di sini tadi apakah ada pertanyaan? Kita cuma sampai poin ini aja deh gitu. Yang rawat jalan. Jadi dari tadi klik pasien baru, inputnya, jadi nomor SEP itu dapatnya dari mana sih? Jangan sampai bingung ya nanti di lapangan. Loh, ini teh kita nginputnya dari mana ya? Kita nginput ini adalah dari registrasi pasien awal masuk. Langsung dibuatkan namanya surat eligibilitas peserta. Kita tinggal nyalin dari surat itu. Dan ini yang kisi-kisi UAS ya. Ada cara baca ini, ada 4 poin ini. Itu apa artinya ya? Nah, di sini nomor peserta, ini biasanya nomor peserta dan nomor SEP ini sudah otomatis muncul ya kalau di rumah sakit. Karena sudah disatukan antara sistem yang pembuatan SEP dengan sistem inasi bijis ini. Jadi kita nggak usah input lagi kalau di rumah sakit. Jadi kita masukkan nomor rekamedik di sini, udah langsung keluar kunjungan terakhir dan ini nomor peserta dan nomor SEP. Karena sudah di bridging istilahnya. Jadi kita masukin nomor RM semuanya udah keluar. Kunjungannya waktu tanggal berapa, nomor pesertanya berapa, SEP-nya berapa, udah langsung keluar. Udah siap ini jadi tim Kesmik di rumah sakit? Bisa lah ya. Amin, Nanti Pak. Maria kan pulang balik ke sana. Wah, ini lulusan rekam medis Bandung nih. Bu Rumis udah langsung tempatinya di Kesmik aja. Karena udah ahli gitu kan. Jangan malu-maluin ya. Seenggaknya udah pernah tahu, oh karena ini seluruh Indonesia ya, semua pakai aplikasi yang sama. Cara penggunaannya sama. Seenggaknya nggak asing banget lah ya. Seenggaknya udah pernah lihat, oh kalau ini kita masukin di sini tuh kita masukin billing. Oh di sini kita masukin coding, di sini ICD-9-CM-nya gitu. Jadi ya itu seperti yang saya bilang tadi ya. Kayak ujungnya dari yang teman-teman pelajari ya akuntansinya itu belajar coding, belajar sistem pembayaran, ujung-ujungnya adalah ya ini si aplikasi ini. Praktiknya di rumah sakit itu adalah ini ya. Ada pertanyaan lagi? Widi biasanya nanya aja nih Widi. Ini geng Manado kemana nih? Di Manado hujan nggak? Eudia, Gebi, Tacia. Kalau di saya nggak hujan, Pak. Nggak hujan ya. Kalian tuh di itunya kan dataran tinggi kan ya? Dingin berarti ya? Iya, Pak. Kalau soalnya ini saya lagi di rumah sakit, nggak tahu mungkin di Gaby sama Natasha hujan, Pak. Kalau di rumah sakit itu di kota berarti ke bawah berarti ya? Iya, Pak, di Manado. Memang di Manadonya. Oh iya. Kalau Manadonya mah ini ya, panas lah ya.
Iya, panas, Pak. Tuh, kita punya banyak ini ya Bu, apa? Mahasiswa dari luar begini, jadi ya benar-benar harus siap ya. Kayak di Manado, misalkan nanti begitu kerja pulang ke Manado, udah langsung pegang ya ini. Cash mic ini harus sudah siap ya. Bu Ida, apakah cukup atau mau sampai rawat inap? Soalnya pasti panjang. Saya kira ini sudah sudah mewakili ya, sudah Sudah cukup. mewakili. Iya, nanti kalau ada kesempatan kesempatan lagi kondisinya sudah kondusif, kita bisa langsung praktek di lab ya. Kita Ya, Bu. masih bisa praktek di lab mudah-mudahan ya. Cuma tadi mungkin perlu karena ini memakai aplikasi langsung, jadi tombol apa yang tidak boleh diklik gitu ya, mungkin itu yang harus diperhatikan. Yang harus hati-hati ini sih. Klaimnya, iya, Nah, nggak boleh diklik. kirim gitu klaim ya. online ini ya. Kirim klaim online ini kalau kita belum betul-betul yakin dengan yang sudah kita grouping istilahnya, jangan berani-berani kita pencet kirim klaim online ya. Karena ini akan langsung dikirimnya langsung ke pusat, ke BPJS. Nanti kalau kita rubah, bisa sih edit ulang klaim. Di sini ada fasilitas ya edit ulang klaim. Ya edit ulang misalkan. Kita rubah lagi. Di sininya kita rubah lagi. Berarti nanti begitu kita cetak klaim, di bawahnya ini ada tulisan, ini adalah cetakan kedua. Ada keterangan. Jadi ini adalah hasil editing. Jadi nanti mereka akan verifikasinya, mereka akan cari yang pertamanya itu. Gitu. Makanya, tapi nggak apa-apa sih, maksudnya kesalahan sih wajar ya. Misalkan salah kita begitu mencet keyboardnya ada salah pencet atau apa, misalkan A jadi S karena deketan, nggak apa-apa sih kalau sekali 2 kali. Cuma kalau sampai revisinya sampai 3 kali 4 kali karena kelihatan di cetak klaimnya ya, ini revisi keberapa kali gitu. Harus yakin dulu baru kirim klaim online. Itu aja. Sama tombol yang satu tadi, yang keliru jangan klik pasien pulang meninggal gitu ya. Oh iya, ini yang tadi ya. Nah, Cara pulang ya, cara pulang pasien. pulang. Karena fatal tadi ya. Ya pernah kejadian Bu itu. Jadi rawat inap, pasiennya rawat inap pulang biasa, cuma sama petugas kita dikliknya Salah meninggal. Nah, bulan berikutnya si pasien mau kontrol ke dokter untuk rawat inap. Ternyata si kartu BPJS-nya nggak bisa dipakai karena keterangannya udah meninggal. Wah, ini gimana saya mau? Wah, itu ngurusnya sampai ke pusat ya. Ke kantor pusat BPJS. Karena kesalahan kita salah ngeklik. Iya. Kita yang harus bertanggung jawab ya. Nah, iya Bu. kondisi rumah sakit sebenarnya itu ya. Kan itu pasien udah kesakitan, dia udah mau pakai fasilitas BPJS, udah dari rumah berangkat, begitu ke rumah sakit nggak bisa digunakan, ternyata salah kita ya, itu fatal sih ya. Oke. Jadi yang paling penting perlunya kehati-hatian dan ketelitian gitu ya. Karena ini kita menghadapi bukan benda mati gitu ya. Kita menghadapi adalah pasien yang sakit yang notabene kondisinya tidak stabil, emosinya tidak stabil gitu ya.
Ya, silakan. Bagi ada yang bertanya, Bertanya, ya. sudah ngantuk, udah lapar ya. Kita satu contoh lagi aja ya. Kemarin udah malah lebih banyak kemarin Bu contohnya. Iya. Karena kita belajar ICD 9CM. Ini kita coba satu aja sebentar. Kita coba yang hemodialisa ya. Hemodialisa. Hemodialisa. Nah ini adalah hemodialisa. Ini ada ganti perban, ada obat, ada alkas, ada hemodialisanya 934.000. Ini totalnya dia adalah 3,7 ya. 3,784. Kita nggak usah masukin ke sini, kita ini aja. Input kalau hemodialisa ini adalah diagnosanya biasanya CKD ya. CKD stage 5 karena kalau udah cuci darah biasanya umumnya stage 5 kalau di sana. Nah, ini adalah kode ICD-9-CM-nya ya. Hemodialisis yang kemarin. Di sini ada keluar grouping, nominalnya adalah 982.400 yang dibayarkan oleh BPJS-nya ya. Maaf. Ini kita nggak input tadi yang 3 juta sekian, langsung aja kita ke diagnosa. CKD adalah N18.5 dan ini adalah tindakan ICD-9-CM-nya. Prosedur dialisis nominalnya 982.400 yang dibayarkan oleh BPJS. Tadi kita lihat nominal yang total habisnya di sini 3,7 juta. Jauh banget ya. Memang sih hemodialisanya 934.000. Memang di sini hanya 934.000. Lain-lainnya ya, yang banyak. Lain-lainnya ya, ada alat apa ini? MMR kit, obatnya Neurobion ini. Oh, ini murah sih obatnya. GV, ada GV ya ini. Alkesnya ini dia butuh alat tambahan namanya apa ini? HFR kit apalah gitu. Ini yang hampir 2,7 juta. Kita pun nggak bisa nagih ini. Ini 982.400. Karena apa? Karena itu adalah indikasi medis yang pasiennya memang membutuhkan alat itu. Oleh kata dokter ahli ginjalnya, ini pasien harus pasang alat ini. Ya udah, nggak, karena kita tidak membeda-bedakan ini pasien BPJS kah atau karena demi keselamatan pasien ya. Mungkin ya mikirnya mungkin rumah sakit yang opini saya ya mungkin ini ya. Nggak apa-apa si pasien ini habisnya kita rugi banyak. Cuma kan masih ada pasien-pasien lain yang ada lebihnya sedikit-sedikit nanti akan menutupi nominal kekurangan pasien yang ini. Jadi kita di rumah sakit nggak pernah permasalahin itu. Kita sebagai yang menggrouping ya udah kita seadanya aja. Kalau di billingnya segitu ya udah segitu aja. Kita nggak boleh sampai nge-up coding gitu. Nge-up coding itu adalah ada namanya fraud ya. Jadi misalkan pasiennya itu nggak punya apa penyakit A, cuma sama kita ditambahin tuh penyakit A-nya supaya grading codingnya supaya lebih tinggi gitu. Padahal si pasiennya nggak punya penyakit itu. Kita bikin lah hasil labnya atau apanya. Enggak ya.
nggak sampai sejauh itu kita melakukan fraud ya. Cuma kita nggak tahu ya rumah sakit di luar kita ya. Kalau kita selalu ikut aturan main. Kita nggak ada namanya upcoding atau kita main-main. Karena apa ya? Di sini tuh diagnosa utama itu adalah yang menentukan nominal dari sini ya. Kalau kita mainin di diagnosa utama bisa aja. Cuma BPJS juga nggak bodoh istilahnya ya. Mereka punya tim verifikatornya mereka sendiri yang sangat teliti. Kalau diagnosanya apa, dia harus gastritis aja. Gastritis sama dispepsia. Kalau gastritis, dia mau minta hasil USG-nya. Kalau benar gastritis, dia minta hasil USG. Kalau dokternya menulis kita ngeklaim gastritis tapi nggak ada USG itunya, ya mereka nggak akan mau mencairkan. Mereka akan mengembalikan sampai ke detail seperti itu BPJS. Tim verifikatornya mereka sangat kuat. Sampai hal kecil pun mereka bisa balikin ke rumah sakit. Nah, kalau misalkan teman-teman mau kerjanya di BPJS juga bisa tuh. Saya mau jadi tim verifikator BPJS aja gitu. Jadi teman-teman yang memverifikasi berkas-berkas yang dari rumah sakit yang masuk. Kalau mau kerja di BPJS gitu. Jadi TikTokannya misalkan nanti Tabita di rumah sakit, Maria di kantor BPJS. Nanti TikTokannya enak nih, ini rumah sakit kamu ini kurang nih ininya nih, gitu. Supaya cepat juga kan klaim rumah sakitnya ya kalau ada kenalan ya. Ya yang begitu-begitulah. Jadi kalau yang mau jadi tim verifikator sangat dibuka itu ya di BPJS. Gajinya juga besar. Cuma ya itu teman-teman harus paham banget aturan main BPJS-nya. Misalkan mau lulus nanti saya tinggal 3, saya mau coba ngelamar ke BPJS. Dari sekarang tuh udah baca-baca aturan-aturannya, Permenkes-nya, karena cukup agak rumit ya masalah BPJS. Setiap bulan ganti aturan waktu awal-awal karena masih adaptasi. Jadi ada membuka peluang nih. Kemarin kita bicara asuransi. Siapa yang mau kerja di asuransi bisa tuh orang rekam medis. Mau kerja di rumah sakit udah pasti ya. Sekarang ini ada kesempatan bekerja di BPJS juga bisa. Tinggal minatnya mau di mana. Kalau nggak mau jaga malam ya bisa ya Bu ya. Office hour tuh di BPJS. Oke, cukup kalau dari saya. Dari Bu Ida, barangkali ada tambahan? Baik, saya kira cukup. Oh ya, mungkin satu lagi tadi, kalau misalnya ada diagnosa tambahan. Tadi di inputnya di mana atau itu diabaikan kalau ada diagnosa tambahan. Oh iya. Tadi ada diagnosis primer atau utama, gitu kan? Sama tindakan ya. Kalau ada diagnosis tambahan bagaimana itu? Nah, misalkan CKD ini biasanya umumnya sama hipertensi ya, hipertensi sama DM gitu, pasien-pasien CKD. Kita tinggal inputkan di sini aja, tambahkan langsung diabetes misalkan di sini. Beda ya, karena ini pasiennya udah CKD, udah jelas-jelas ya pasiennya CKD, dia ada DM. Kita diagnosa DM-nya juga bukan E11.9 ya, tapi E11.2 non-insulin diabetes with renal complication. E11.2 biasanya di sini. Lalu kita tambahin dia hipertensi misalkan. Nah, CKD-nya primer, DM-nya sekunder, ininya sekunder. Ini ngaruh nggak ya ke pembayaran? Kita grouping coba ya.
tidak ngaruh ya. Tetap bayarnya BPJS hanya segitu. Tetap 982.000. 82.000. Gitu ya. Tapi memang ada kalau dirawat inap beberapa diagnosa yang membuat perubahan di sini ada. Mungkin nanti kalau teman-teman udah masuk, udah bekerja, nanti akan dengar istilahnya leveling dari diagnosa. Jadi kalau ini ada level 3, level 2, level 1 itu severity level namanya. Nanti ada beberapa diagnosa yang kalau kita masukin diagnosa itu akan membuat codingan kita jadi angkanya lebih besar. Itu ada namanya severity level. Nah, severity level itu ada di poin ini nih, yang akhirnya ini nih. Poin 0, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 ya. Makanya nanti dibaca lagi nih, ini akan keluar di ujian. Ini tuh artinya apa sih? 0 ini artinya 15 ini apa? Nah, di situ ya. Kalau ini enggak kita masukkan diagnosa tambahan tidak merubah diagnosa. Karena ada diagnosa lain yang kalau kita masukkan nanti akan merubah angka ini di belakang ini dan akan merubah ininya menjadi lebih besar. Jadi kalau ada beberapa diagnosa, ada beberapa prosedur, masukin aja sebanyak-banyaknya. Misalkan tindakannya nggak hanya hemodialisa, kan rawat inap tuh nggak mungkin hanya satu ya. Kan di waktu dirawat ada di hemodialisa, ada di USG abdomen, ada di MRI apa misalnya. Masukin aja. Nanti mereka akan grouping mana yang paling masuk ke sistemnya mereka. Mereka yang akan memilah sendiri. Cuma yang kita harus nentuin diagnosa utama primernya ya. Kalau ini masih menentukan ininya, ini bisa dirubah-rubah ya. Misalkan ini mau jadi primer, ini tinggal set aja mungkin. Nah misalkan ya, kita hapus dulu hemodialisanya. Misalkan DM nih, pasiennya rawat jalan DM nih, keluarnya 377.000 ya, kalau DM jadi diagnosa utama. Kalau CKD yang jadi diagnosa utama berapa ya? Lebih besar ya, 477.000 nih. Nah, kita pun nggak bisa, oh supaya pasiennya lebih besar, kita masukin aja CKD. Ininya apa diagnosanya? Ya nggak bisa ya, dokternya nanti nulis apa? Misalkan ke dokter endokrin misalkan, pasiennya ke dokter endokrin, cuma sama kita di codingnya CKD-nya yang jadi diagnosa utama. Ya nanti ketahuan juga ya, itu merubah, udah jelas-jelas dokternya nulisnya nanganinnya diabetesnya. Sama kita karena supaya lebih gede, kita bikin aja CKD-nya yang utama, nggak bisa ya. Kita harus ikut rules, ikut apa yang kata dokter tulis ya tulis aja. Kita nggak punya hak merubah diagnosa dokter. Karena kalau kita rubah ini berarti kan kita merubah diagnosa yang ditulis oleh dokter. Sementara kita nggak punya kuasa untuk menentukan diagnosa pasien. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Yuk. Udah siang, yang semangat tinggal Tabita sama Maria nih. Sama Bu Ida ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Ini Pak. pada ada nggak nih? Ada Pak, ada. Jelas, ada, ya. Pak. Ada Pak. Widi ada nggak Widi? Ada Pak hadir. Oh ada hadir ya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalau teman-teman nanti yaitu
Ini udah di record, nanti seperti biasa ada di YouTube. Misalkan lupa nih waktu kerja nih, ini tuh gimana ya? Cek aja di YouTube-nya yang udah pernah dijelasin dulu ya. Kita manfaatkan teknologi ya. Karena kalau zaman saya kalau lupa zaman kuliah ke Parudi jauh ya, dulu jauh ya. Harus ke kampus. Ya kalau ketemu ya, kalau Parudi suka sibuk kemana-mana, ya paling kita ke chat ke dosennya. Bu, ini materi ini gimana sih? Kita lupa dulu paling gitu kalau nggak telepon. Karena ada teknologi kita manfaatkan. Ya, cukup. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Kita Bu. Ya, Terima kasih Bu. Sehat selalu Pak. Bu. istirahat. Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, saya break juga. Makasih ya Pak Bisma. Terima kasih Bu, saya En. Ya.